di waktu ke K plus 1 menjadi E double dot angle N. Oke, ini present value seluruh cash flow-nya di waktu ke K plus 1. Nah, sekali lagi karena kita perlu bawa ini ke waktu ke 0, ini tinggal kita kalikan dengan V pangkat K plus 1, gitu kan ya. Nah, ini kalau kita notasikan menjadi K plus 1 bar E double dot angle N. Nah, kedua notasi ini kalau Anda lihat, K bar E angle N sama K plus 1 bar E double dot angle N, ini menunjukkan nilai yang sama persis. Jadi kalau Anda hitung itu harusnya menghasilkan angka yang sama persis. Ini hanya masalah notasi aja. Yang satunya menggunakan standpoint anitas akhir, yang satunya menggunakan standpoint anitas awal. Oke, jadi K bar E angle N ini bisa kita tuliskan sebagai V pangkat K dikalikan dengan E angle N. Terus ini tadi udah saya bahas ya, ini tolong nanti diperbaiki, ini typo, ini harusnya adalah V pangkat K plus 1 E angle N. Bisa juga kita tuliskan sebagai E angle N plus K dikurangi E angle K. Ini juga straightforward banget. Nanti saya minta tolong ini silakan dibuktikan ya. Dibuktikan sendiri, nggak akan saya tagih, tapi bisa Anda tuliskan karena gampang banget. Tinggal Anda bikin diagram waktunya aja. Ataupun ini yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini tolong ditambahkan, ini harusnya E double dot angle N plus K plus 1 dikurangi E double dot, ini sama-sama double dot ya, double dot K plus 1. Ini pun juga bisa Anda buktikan. Itu akan menghasilkan diagram waktu nanti yang sama persis dengan ini nanti. Ingat ya, ini dimulainya di K plus 1 dan di akhir di K plus N. Ini contohnya, bisa Anda perhatikan dulu, silakan dilihat. Anda di sini diminta untuk menghitung nilai dari anitas akhir dengan 10 pembayaran gitu kan ya. 10 pembayaran pertama sebesar 300 sama 10 pembayaran berikutnya itu 500. Jadi in total ada 20 pembayaran nih. Jadi 10 pembayaran pertama di sini ini besarnya masing-masing 300. 10 pembayaran kedua besarnya adalah 500. Nah, cara menghitung present value-nya ini saya tuliskan ada 3 cara ya. Tapi kalau Anda menemukan cara yang lain pun nggak masalah. Yang penting pokoknya secara logika itu masuk akal gitu kan ya. Nah, yang pertama ini jelas ya, ini 300A10. Kenapa? Karena kita ngitung present value-nya kan di sini, di waktu ke 0 kan ya. Ini 300A10, ini artinya kita bawa semua yang 300 ini ke waktu ke 0. Yang berikutnya 510 bar A10. Nah, ini perhatikan tandanya ini ya. Tanda 10 di sini yang di bagian angle-nya ini menunjukkan bahwasanya 500 ini dibayarkan 10 kali. Jadi ini dibayarkan 10 kali. Lalu tanda 10 yang di bagian depan ini menunjukkan bahwasanya dia tertunda selama 10 tahun. Perhatikan ya, pembayaran pertama kan di tahun ke-11. Nah, jadi dia tertundanya selama 10 tahun gitu kan ya. Ingat tadi asumsinya adalah pembayaran pertama first payment-nya itu kan di waktu ke K plus 1. Tapi dia deferred-nya itu adalah selama K tahun gitu kan ya. Ini pun sama, asumsikan ini adalah waktu ke K plus 1 gitu kan. Jadi K-nya itu adalah 10 di sini. Jadi ini tertunda 10 tahun, tapi pembayarannya 10 kali. Nah, kalau pakai formula yang tadi yang saya bahas di slide sebelumnya, ini menjadi 500 dikalikan V pangkat 10 kalikan A10 di sini ya. Nah, terus atau pakai yang ini, Anda pakai formula yang ketiga di sini. Bisa juga AN plus K dikurangi AK gitu kan ya. Nah, di sini kan kita punya K-nya kan ini ya. K-nya adalah 10, N-nya adalah 10 juga. Jadi ini menjadi AN plus K dikurangi dengan K gitu kan ya. Nah, nggak masalah kan ya. Jadi kalau Anda bisa mereplikasi ini atau pakai cara ketiga pun juga nggak masalah. Jadi bebas banget ya. Kalau Anda menemukan cara yang lain, it's okay asalkan cash flow-nya itu mereplikasi hal ini. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini misalkan Anda meminjam 10.000 dan sepakat untuk membayar $1.000 setiap akhir tahun selama N tahun. Dan sebuah pembayaran akhir sebesar X gitu kan ya. Jadi ini misalkan Anda pinjam 10.000, saya tuliskan di sini, Anda pinjam 10.000 di waktu ke 0, Anda diwajibkan bayar sebesar 1.000 selama N tahun, dan yang terakhir sebesar X di waktu ke N plus 1 gitu ya.
Nah, ini kita masukkan formulanya. Ini present value-nya nilainya adalah 10.000 gitu kan ya. Sama dengan RAN, tinggal dimasukkan gitu aja kan. R-nya adalah 1000, kita udah tahu dari sini. Ini R-nya 1000, di mana I-nya yang kita pakai adalah 4% per tahun. Jadi nanti Anda gunakan I-nya 4%. Nah, ini Anda bisa menggunakan financial calculator atau pakai cara manual pun nggak masalah, tinggal dimasukin rumusnya. Nanti Anda dapatkan N-nya adalah 13,02 tahun. Jadi lihat, kalau Anda membayarkan 1000, 1000, 1000, 1000, ternyata ini temukan N-nya 13,02 tahun. Kan nggak mungkin kan ya pembayaran itu selama 13,02. Karena biasanya pembayaran ini lihat satuannya dalam tahunan gitu kan ya, akhir tahun soalnya. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini sebenarnya setara dengan pembayaran 1000 sebanyak 13 kali dan diikuti oleh pembayaran X di akhir tahun ke-14. Oke. Nah, ini kita hitung nih present value dari X. Present value dari X setara dengan hutang awalnya dikurangi dengan cicilannya gitu kan ya. Jadi ini kan pembayaran terakhirnya. Kalau kita bawa ke waktu ke 0 semuanya, ingat aturan dari equation of value, kita hitung seluruhnya di waktu ke 0, maka kita hitung present value dari X itu adalah 10.000 dikurangi dengan 1000A13. Ini artinya 1000 ini kita bawa semua ke waktu ke 0 nih. Totalnya ada 13 pembayaran kan ya, dengan I-nya 4%. Nah, ini kita dapatkan present value dari X atau nilai dari X ini di waktu ke 0 itu adalah 14,3522. Permasalahannya adalah kita ini ingin menghitung nilai X-nya itu sendiri, bukan present value dari X. Nah, kalau present value dari X itu kan dihitungnya di waktu ke 0. Nah, kalau X-nya sendiri kan di waktu ke-14 ya. Ini artinya kita perlu membawa dia ke waktu ke-14. Dengan kata lain, kita kalikan dia dengan 1 plus I pangkat 14. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 24,8533. Terakhir, ini hampir sama soal dengan contoh soal ini dengan contoh soal yang sebelumnya di 3.6. 3.5 kalau nggak salah. Ya, 3.5. Hampir sama. Ini sebuah mobil dijual dengan harga $24.000 kalau Anda mau cash. Jadi kalau Anda cash sudah $24.000, atau dengan cara yang kedua, kalau dicicil pun boleh. Tapi kalau Anda mau mencicil, Anda harus bayar DP-nya 4.000 gitu kan ya. 4.000 ditambah dengan cicilannya. Cicilannya ini sebesar 3.600 selama 6 bulan. Oke. Ingat satuannya bulan, kalau 1 bulan berarti gunakan tingkat suku bunga efektif bulanan gitu kan ya, atau I12/12. Saya misalkan di sini suku bunga efektif bulanan adalah J. Jadi saya pakai notasi J di sini ya. J-nya adalah I12/12. Pertanyaannya dapatkan I12-nya nanti. Nah, ini kita masukkan dulu formulanya. Kan harga mobil sama dengan DP-nya dia yaitu 4.000 ditambah dengan total present value dari cicilan kan ya. Present value cicilan kan seperti ini. Ini bayarnya 3.600, dicicil sebanyak 6 bulan, maka N-nya adalah 6, suku bunganya adalah J. J adalah ini ya tadi ya, suku bunga efektif bulanan. Masukkan aja ke formulanya, ternyata kita ketemunya J-nya itu adalah 2,2442%. Ingat, J ini adalah tingkat suku bunga efektif bulanan. Kita ditanyain ini nih, yang ditanyain I12. Dari formula ini, J sama dengan I12/12, maka kita peroleh I12-nya adalah 12 dikalikan J. Jadi yang nilai ini tadi tinggal kita kalikan dengan 12. Ini menghasilkan 26,93%. Oke, sekian untuk pertemuan mengenai anuitas ini. Pada bagian yang berikutnya, di bab 4 nanti kita akan belajar mengenai anuitas umum. Kalau di anuitas umum itu biasanya diasumsikan bahwa pembayarannya itu bervariasi tuh, jadi nggak flat atau nggak level gitu kan ya, bisa jadi naik atau mungkin turun. Nah, selebihnya nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab 4. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.